Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Kalau hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Saking dekatnya aku mendengar, aku melihat, aku merasakan, aku tahu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti akan menjawab orang-orang yang memanggil aku. Ya Allah, aku jawab. Labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Ya Rabbi, ada apa wahai hambaku? Allahumma, ada apa wahai hambaku? Ya Ilahi, ada apa wahai hambaku? Ujib, aku selalu menjawab. Ujib itu fi'lul mudhari, present continuous tense. Artinya Allah gak pernah absen sama sekali untuk merespon panggilan hambanya. Kita panggil Allah dalam doa, ya Allah, Allahumma, ya Rabbi. Dan Allah selalu menjawab, selalu, gak pernah ketinggalan. Ketika kita katakan Allahumma, ada apa hambaku? Ya Rabbi, ada apa hambaku? Ya Allah, ada apa hambaku? Allah selalu menjawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Inilah keistimewaan dari doa kepada Allah. Kita kalau nelpon orang, kadang dijawab, kadang di reject, kadang dibiarin aja sehingga mati sendiri. Kita kalau WA orang, kadang di-read tapi nggak di-replay, nggak dibales. Kadang nggak di-read sama sekali, disengajain dibiarin aja. Kita nggak DM orang. Saya pernah nggak sengaja ngelihat ada DM yang masuk tahun 2015 di akun saya. Baru saya buka kemarin, Masya Allah, 2015 dia DM. Artinya nggak kebaca sama saya. Karena saking banyaknya DM yang masuk di akun. Kita kadang-kadang nge-komen di akun orang lain, nggak di-replay sama pemilik akunnya. Kadang-kadang kita nge-tag nama seseorang dan dia nggak nge-repost kita. Kadang-kadang kita nge-broadcast sesuatu di grup dan gak ada yang respon. Itulah makhluk. Kita ketuk pintu rumahnya, belum tentu dibuka. Kita bel di depan gerbangnya, belum tentu dia membuka, memberi kita kesempatan untuk bertemu. Tapi Allah gak kayak gitu. Setiap kali kita menghubungi Allah, kita memanggil nama Allah, Allah ujib, pasti aku jawab. Ketika kita mengetuk pintu rahmat Allah, pasti dibuka. Ketika kita ngebel pintu maghfirah Allah, pasti diberikan. Ketika kita nge-DM Allah, pasti Allah akan membalas. Ketika kita nge-WA Allah, pasti Allah balas. Dalam analogi sosial media, gak mungkin cuman di-read, gak mungkin cuman masuk, gak mungkin cuman view, gak mungkin di-tag tapi gak di-repost, gak mungkin. Allah itu sangat merespon hambanya. Ujibu, aku jawab. Makanya hal yang perlu kita bangun ketika kita berdoa itu adalah ats-thiqah. Kita yakin dan percaya bahwa doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang paling penting. Karena gak mungkin kita berdoa dengan ragu. Gak mungkin kita berdoa tapi kita khawatir kalau doa kita gak direspon oleh Allah. Gak mungkin. Yang kedua, setelah kita thiqah, kita percaya bahwa doa kita gak sia-sia, bahwa Allah pasti merespon, bahwa Allah pasti menjawab doa kita, maka yang kedua yang perlu kita belajar dari berdoa itu adalah bagaimana agar doa kita itu membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada kita. Bagaimana agar doa kita itu bisa mengubah takdir. Karena Allah mengubah takdir dengan doa hamba-hambanya. Sampai ada doa tentang bab takdir. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Su'il qada, ya Allah aku berlindung kepadamu dari takdir yang buruk. Karena Allah yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus catatan yang Allah kehendaki atau menetapkannya. Karena Allah yang menulis takdir itu dan Allah juga yang mengubahnya. Bagaimana caranya agar doa kita bisa mengubah takdir, menggetarkan arasy, membuat Allah tersenyum kepada kita, memunculkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Kita diajarkan beberapa cara-cara istimewa dalam berdoa. Satu,
Bukalah doa kita dengan pujian kepada Allah. Jangan ujuk-ujuk angkat tangan langsung minta. Pujilah Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Allah, anta Rabbi, la ilaha illa anta. Ya Wadud, ya Latif. Panggil nama-nama Allah yang mulia. Kemudian berselawatlah kepada Nabi. Karena Allah mencintai Nabi, sehingga ketika kita berselawat kepada kekasih Allah, Allah juga akan jatuh cinta kepada kita. Allah akan merasa bahagia, senang kepada kita, suka kepada kita. Dan yang ketiga, i'tiraf, akui kesalahan kita. Tadarru, merasa rendah di hadapan Allah. Adukan perihal kita, ya Allah, saya ini lemah, Engkau maha perkasa. Ya Allah, saya miskin, fakir, Engkau maha kaya. Ya Allah, saya bodoh, Engkau maha tahu. Ya Allah, saya bingung, Engkau maha bijaksana. I'tiraf, sampaikan kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Baru yang terakhir minta, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Berikanlah saya jodoh yang soleh. Berikanlah saya rezeki yang berkah. Berikanlah saya pekerjaan yang baik. Berikanlah saya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baru berdoa kepada Allah. Kemudian cara lain agar doa kita dahsyat, berdoalah di waktu-waktu yang istimewa. Sepertiga malam terakhir. Kenapa itu istimewa? Karena Allah turun ke langit dunia untuk mendengar doa hambanya. Hal min taib, hal min zihajah, hal min mustaghfir. Adakah orang yang mau bertobat? Adakah orang yang punya masalah? Adakah hambaku yang ingin beristighfar? Itu istimewa sekali doa di sepertiga malam terakhir. Doa ketika kita sujud. Karena keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah itu ketika sujud. Doa ketika sujud. Kemudian doa ketika hujan. Kemudian doa ketika sedang safar. Kemudian minta doa kepada orang-orang soleh. Karena didoakan oleh orang-orang soleh itu adalah kebaikan. Selain kita berdoa sendiri, minta didoakan oleh ibu kita, ayah kita, guru kita, orang-orang yang kita belajar ilmu dari mereka, orang-orang yang secara zahir kita lihat dia ahli ibadah. Minta doa dari mereka. Orang-orang yang kita lihat secara zahir juga dia orang yang sabar terhadap ujian. Orang yang sabar terhadap ujian itu kekasih Allah. Minta doa dari mereka. Mudah-mudahan dengan kayak gitu, kita akan punya senjata utama dalam menghadapi masalah kita, yaitu doa. Kita akan lebih optimis dalam menghadapi ujian hidup, yaitu doa. Karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah andalan orang yang beriman. Barakallahu fikum.